Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman tidak diperdulikan atau tidak diacuhkan memang suatu pengalaman manusiawi yang sangat menyedihkan. Reaksi kebanyakan orang ketika kehadirannya tidak dianggap dan suaranya tidak didengarkan ialah pergi dengan perasaan sedih, marah dan dendam. Ada yang merasa berkecil hati, ada yang mengutuki orang yang tidak menganggap kehadirannya, atau mengutuki diri sendiri, mengapa tidak ada yang peduli kepadanya. Di sisi lain, ketika tak seorang pun menghargai perjuangan dan bersimpati dengan kesulitan yang sedang dihadapi, kebanyakan orang akan menyerah lalu mengundurkan diri. Ada yang menangisi keadaan dan protes kepada Tuhan, mengapa begitu pelik kesusahan hidup yang harus ditanggungnya. Mengapa tak seorang pun yang mengerti perasaannya? Kebanyakan orang akan menjadi sangat sentimental, mundur dan menyerah, pergi dengan kekecewaan dan amarah ketika kehadirannya tidak dianggap dan suaranya memanggil tak didengarkan. Tetapi itu tidak berlaku kepada seorang perempuan dari Kanaan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Perempuan Kanaan itu menunjukkan kepada kita arti beriman yang sesungguhnya. Ia mengajari kita bagaimana kita harus memohonkan permohonan kita dengan penuh kerendahan hati. Ia telah memperlihatkan seperti apakah itu mental yang kuat, tangguh dan tahan uji ketika tak seorang pun memperdulikan dan mendengarkannya dalam kesusahan yang sedang dihadapinya. Lihatlah betapa iman si perempuan Kanaan itu bukanlah iman kaleng-kaleng. Bagaimana tidak, ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan, Yesus tidak mengacuhkannya. Tak henti-hentinya dia berteriak memohon belas kasihan dari Yesus. Yesus malah menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bagi Yesus, dirinya tidak termasuk hitungan. Menariknya, perempuan itu tidak tersinggung, tetapi terus mendekat, menyembah dan memohon pertolongan Yesus. Tetapi siapa sangka, bukannya merasa iba, Yesus malah sekali lagi mengujinya dengan seolah merendahkan harga dirinya dengan menyamakannya seperti anjing. Tetapi lagi-lagi, bukannya pergi dengan amarah atau kekesalan hati, perempuan itu justru seolah membenarkan perkataan Yesus dan tetap berharap kemurahan hati Yesus. Ia percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan membantunya dan mengabulkan permohonannya.
Ia tidak cepat-cepat berburuk sangka pada perkataan Yesus itu. Perempuan Kanaan itu sungguh-sungguh menyadari keberadaannya dalam kaitannya dengan orang Yahudi. Kenyataan bahwa dia bukanlah orang Yahudi dan dia adalah seorang perempuan yang dipandang tak bernilai dalam masyarakat Yahudi. Namun demikian, demi cinta kasihnya kepada putrinya yang sedang menderita, ibu Kanaan ini tidak berputus asa. Dia tetap ngotot mohon pertolongan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tuhan, tolonglah aku," serunya. Dia terus-menerus berteriak-teriak minta tolong selagi mengikuti Yesus. Dia menyapa Yesus sebagai Kyrios atau Tuhan dan anak Daud yang sangat kental bernada Yahudi. Awalnya Yesus tidak memberi jawaban apapun atas permohonannya. Namun perempuan Kanaan ini terus bersikukuh sambil menyembah Yesus, mohon sekali lagi agar dia menolongnya. Bahkan ketika jawaban Yesus terkesan menyakitkan, perempuan penuh iman ini dengan cerdas dan rendah hati mengakui bahwa meskipun dia orang asing yang berada di luar perjanjian Yahweh dengan bangsa Yahudi, dia dapat juga memperoleh manfaat dari pelayanan Yesus di tengah-tengah umat Yahudi. Tidak heran apabila pada akhirnya Yesus pun memuji imannya sekaligus menyembuhkan anaknya. Ujian Yesus kepada perempuan itu berhasil ditaklukkannya karena keteguhan imannya. Kekuatan mentalnya yang tidak mau menyerah dan tidak gampang tersinggung serta berburuk sangka. Saudara-saudari yang terkasih, segala bentuk kesuksesan, kemenangan, segala jenis keutamaan hidup, kerendahan hati, kekudusan, dan kedewasaan iman haruslah diperjuangkan dengan sepenuh kekuatan. Kita hanya akan kalah dan gagal jika kita menyerah. Bukannya semakin membaik, keadaan akan semakin parah ketika kita menyerah. Bagi orang beriman, kesusahan adalah bagian dari iman. Bagaimana kita dapat melihat iman seseorang tanpa melihat bagaimana ia menghadapi kesulitan hidupnya? Sesungguhnya iman kita diuji dalam kesusahan hidup seperti emas yang dimurnikan dalam api. Dan itulah yang kita pelajari hari ini dari seorang perempuan Kanaan itu. Ada kalanya dalam kesusahan hati yang sangat mendalam, kita datang memohon kepada Tuhan, tetapi rasa-rasanya Tuhan tidak mendengarkan kita dan seakan-akan Dia tidak peduli dengan kita. Bahkan ada orang yang sudah bertahun-tahun memohonkan permohonannya kepada Tuhan, tetapi rasanya Tuhan hanya diam dan tidak mengacuhkannya. Tambah lagi, ujian datang silih berganti menekan hidup kita dan keadaan pun semakin memburuk. Kita mencari Tuhan dan seakan tidak dapat menemukannya. Ingatlah, dalam situasi kritis itulah iman kita diuji. Apakah kita terus meminta? Apakah kita terus mengetuk? Apakah kita terus mendekat dan menyembahnya? Atau kita malah berbalik dari Tuhan dan meragukan kemahakuasaannya? Apakah kita berburuk sangka kepadanya? Lihatlah, kita sudah bertahan sejauh ini, dan itu bukanlah karena kekuatan kita. Percayalah saudara dan saudari, Tuhan selalu berada di samping kita dan menguatkan kita. Ia ingin melihat iman kita kepadanya dan kasih setia kita pada kemurahannya. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang, sebab Kristus juga berjuang untukmu. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, terutama ketika kami sedang mengalami masa-masa sulit hidup kami. Amin.